Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik kelas 10 di mata pelajaran kepariwisataan atau pengantar kepariwisataan. Perkenalkan, nama saya Kaswan Hermawan. Saya adalah salah satu guru produktif di program keahlian usaha perjalanan wisata. Kali ini saya akan membahas materi tentang dampak industri pariwisata. Ini merupakan KD 3 di mata pelajaran kepariwisataan. Mata pelajaran kepariwisataan ini sangat terapkan untuk program keahlian perhotelan, usaha perjalanan wisata, atau tata boga. Dampak industri pariwisata itu berhubungan dengan perkembangan industri pariwisata yang dampaknya bagi masyarakat setempat atau penduduk lokal people, itu masyarakat merasakan langsung dampak positif maupun negatif akibat perkembangan pariwisata. Nah, sehingga dari aktivitas pariwisata tersebut menimbulkan dampak, baik itu berdampak positif maupun dampak negatif. Sehingga kita sebagai para pelaku pariwisata, sebagai para insan pariwisata, harus mampu menganalisis dampak dan bagaimana caranya supaya meningkatkan dampak positif serta mengurangi dampak negatif dari kegiatan pariwisata. Dampak positif adalah efek positif yang terjadi akibat dari kegiatan pariwisata, membawa pengaruh ke arah yang baik atau lebih baik terhadap masyarakat setempat atau pemerintah setempat. Yang kedua, dampak negatif artinya efek negatif yang terjadi akibat dari kegiatan pariwisata yang membawa pengaruh ke arah yang kurang baik atau buruk terhadap masyarakat setempat atau pemerintah setempat. Sehingga dampak positif dan negatif ini harus betul-betul dipahami oleh para insan pariwisata. Jangan sampai adanya kegiatan pariwisata yang kita kembangkan malah berdampak negatif, merugikan masyarakat, baik merugikan secara finansial maupun merugikan secara kebudayaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Di bawah ini adalah tabel dampak positif dari kegiatan pariwisata. Yang pertama, dampak positif pariwisata di bidang ekonomi itu tumbuhnya jiwa kewirausahaan, ya, berkembangnya bisnis oleh-oleh, bisnis warung, dan lain sebagainya. Karena masyarakat yang di daerah sekitar dengan banyaknya kunjungan wisata ke daerah itu bisa menimbulkan minat wirausaha atau menjual produk apapun bisa disukai oleh konsumen. Kalau konsumen ketika datang ke objek wisata, dasarnya mereka butuh makan, butuh minum, butuh jajanan-jajanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, perputaran uang merata pada setiap lapisan masyarakat. Nah, apalagi sekarang dikembangkan dengan istilah desa wisata. Jadi adanya desa wisata itu yang selama ini kegiatan pariwisata, keuangannya berputar di objek wisata yang terkenal saja, tapi dengan pengembangan desa wisata, maka keuangan dari pariwisata akan masuk ke pelosok-pelosok desa, ya. Yang ketiga, di bidang ekonomi bagi negara, itu bisa meningkatkan devisa negara. Devisa itu sumber pendapatan yang diperoleh dari luar negeri. Artinya, ketika orang luar negeri datang ke Indonesia, mereka akan membawa uangnya, mereka akan membawa dolarnya yang ditukarkan kepada rupiah, atau uang mereka dibelanjakan untuk produk-produk yang ada di dalam negeri. Yang kedua, dampak positif dari kegiatan bagi lingkungan, yaitu peningkatan sarana kebersihan dan kelestarian. Karena biasanya di daerah wisata itu dikembangkan, jadi kebersihannya dijaga dengan mengembangkan sabta pesona, kemudian dijaga kelestarian alamnya. Karena kalau wisata alamnya tidak lestari, maka kurang menarik minat dari wisatawan. Yang kedua, timbulnya kesadaran masyarakat setempat untuk menanam flora dan fauna. Ya, jadi kegiatan pariwisata ini menimbulkan kesadaran masyarakat. Oh, ternyata untuk dijadikan objek wisata itu harus ada lahan yang teduh, harus ada pohon-pohon yang indah, sehingga masyarakat akan tergerak dengan sendirinya untuk mengembangkan pariwisata dengan menanam flora dan fauna. Ya, flora itu tumbuhan-tumbuhan, fauna itu hewan-hewanan. Ya, misalkan dikembangkan aneka anggrek, kemudian ada suaka marga satwa, ya kan, dilestarikan hewan-hewan yang hampir punah. Coba kalau tidak ada pariwisata, yang mereka tidak ada yang memperhatikan. Kemudian di bidang sosial, maka akan bertambahnya kesempatan kerja, ya, karena mungkin akan tumbuh bisnis-bisnis, pertokoan-pertokoan, warung-warung, di mana warung-warung dan bisnis-bisnis tersebut memang memerlukan dan menyerap tenaga kerja. Dan yang kedua, kesejahteraan masyarakat itu pasti meningkat karena adanya pemasukan yang datang dari luar daerah masuk ke daerahnya. Yang keempat, dari segi budaya, yaitu terpeliharanya sarana budaya adat istiadat tempat, ya, karena memang mereka umumnya menggali kira-kira budaya apa yang khas yang memang tidak di daerah lain, itu para pelaku pariwisata akan menggalinya. Yang kedua, meningkatkan kreativitas seni atau handicraft,
untuk souvenir. Nah, ini juga ya. Karena biasanya di bidang pariwisata, produk apapun asalkan itu khas, asalkan itu menarik, itu bisa laku. Karena intinya ada orang yang ingin membawa oleh-oleh ya yang tidak ada di daerahnya. Yang kelima, dari politik dan keamanan itu meningkatkan sistem keamanan untuk memberikan rasa nyaman dan tentram kepada tamu yang tinggal. Artinya, di sistem hankam juga akan meningkat karena mereka menyadari bahwa yang datang ke tempatnya itu bukan hanya penduduk lokal, sehingga mereka memastikan keamanan itu terjamin. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kestabilan dan keamanan. Ini jelas ya, karena pariwisata itu sangat rentan ya. Kalau di suatu objek wisata tidak aman, misalkan terjadi kasus bom ya ketika di Bali, itu menyebabkan kunjungan wisata itu menurun, sehingga insan pariwisata itu tahu betul bagaimana caranya supaya tamu itu tetap nyaman untuk berada di destinasi wisata, maka mereka akan menjaga kestabilan dan keamanan. Kemudian keuntungan bidang pariwisata dampaknya di bidang internasional. Yang pertama, mengenal negara atau karakteristik bangsa lain, kemudian dikenal oleh negara atau bangsa lain. Terbukanya pasar kerja luar negeri ya di bidang pariwisata yang sangat luas. Kemudian banyaknya investor yang menanamkan modal ya. Investor biasanya senang membangun hotel, resort ya, atau rumah makan dan lain sebagainya. Itu menarik investasi, sehingga ketika investasi masuk, maka daerah tersebut akan berkembang bisnisnya, kemudian akan menyerap tenaga kerja yang ada di daerah. Kemudian di samping dampak positif juga ada dampak negatif dari kegiatan pariwisata. Yang pertama itu di bidang ekonomi, itu adanya ketergantungan ya yang tinggi pada kedatangan wisatawan. Jadi kalau tidak ada wisatawan ya ekonomi hampir lumpuh. Seperti misalkan di Pangandaran, pada saat biasa-biasa itu pendapatnya tinggi, tapi ketika terjadi sesuatu, misalkan sekarang dengan corona, hampir semua objek wisata itu terkena dampaknya karena tidak ada pemasukan. Nah, masyarakat lokal yang tadinya tergantung dari kegiatan pariwisata, dengan tidaknya wisatawan, maka penghasilan mereka menurun. Kemudian tingkat konsumsi yang semakin meningkat karena pengaruh pola konsumsi wisatawan ya. Jadi konsumsi semakin meningkat nih. Ya, gara-gara biasanya wisatawan di daerah sana kan perlu makan, perlu minum, sehingga konsumsi daerah tersebut akan meningkat. Yang kedua, ada perusakan lingkungan oleh pengunjung yang destruktif. Nah, ini bagi lingkungan ada penataan kawasan yang tidak memperhatikan AMDAL. AMDAL ini adalah analisis mengenai dampak lingkungan ya. Ini biasanya dikeluarkan dari Dinas Perizinan. Analisis AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, perusakan ini juga berbanding terbalik. Kalau yang tadi untuk lingkungan itu bisa memperindah, tapi bisa juga kan merusak. Misalkan ada pohon-pohon yang malah ditulisi sama pengunjung, atau ada batuan-batuan yang malah dirusak, digambar dan lain sebagainya. Yang harusnya dijaga tetap asli, tapi ada biasanya tangan-tangan jahil yang merusaknya. Dari segi sosial, biasanya orang lokal akan lebih menghargai orang asing ya daripada orang lokal. Ya mungkin karena orang asing itu bawa duit ke sana ya untuk belanja dan lain sebagainya. Sehingga orang lokal itu agak cuek dengan orang yang ada di lokalnya, dan mereka lebih menghormati orang-orang yang di luar. Kemudian kesejahteraan masyarakat meningkat, misalkan rasa emansipasi, individualisme dan materialisme ya. Nah, jadi emansipasi wanita, karena wanita di sana karirnya mungkin lebih bagus, itu bisa memang bagus di satu sisi, tapi kadang-kadang adanya kesetaraan ini juga terlalu berbahaya. Kemudian munculnya sifat individualisme dan materialisme, karena biasanya banyak uang yang masuk, ya mereka fokus terhadap finansial. Kemudian budaya, biasanya masuknya budaya asing yang tidak bisa disaring oleh masyarakat ya, karena yang datang ke objek wisata itu biasanya orang yang datang dengan budaya, adat, kemudian bahasa yang berbeda-beda, sehingga mau tidak mau biasanya budaya asing itu bisa masuk, apalagi budaya asing yang memang mudah dilakukan oleh masyarakat, mereka tanpa menyaring bagaimana positif dan negatifnya. Kemudian bergesernya minat generasi muda terhadap budaya warisan ya, karena banyaknya budaya di luar yang memang lebih modern mungkin, sehingga cenderung meninggalkan budaya asli ya. Padahal kalau kita lihat, mereka wisatawan datang ke tempat kita itu karena memang kita ada budaya yang khas ya. Kemudian dari segi Polkam, itu penyalahgunaan visa turis ya untuk tujuan lain, misalkan tujuannya untuk berkunjung malah untuk bekerja. Kemudian masukkan paham-paham asing, ateisme, fanatisme yang berlebihan, serta paham komunis. Ini biasanya dibawa oleh wisatawan-wisatawan yang memang di daerahnya tidak mengenal agama ya dan lain sebagainya. Itu bisa masuk melalui wisatawan. Kemudian bagi dunia internasional, itu adanya eksploitasi terhadap aset wisata yang berlebihan.
Ya, contoh yang terbaru ini adalah di Pulau Komodo ya. Komodo itu harus dijaga sehingga hewan-hewan komodo bisa nyaman ketika makan ya. Kalau selama ini mereka katanya itu sering tidak nyenyak tidur, tidak nyaman ketika makan karena apa? Sebentar-sebentar banyak wisatawan yang lihat. Jadi kelestariannya tidak terjaga. Sehingga katanya komodo-komodonya berubah jadi kecil, ini sangat berbahaya ya. Nanti bukan lagi Pulau Komodo ya. Nah, ini harus dijaga ya. Kemudian penyalahgunaan peluang pasar kerja ke luar negeri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, adanya misalkan para penyalur-penyalur pekerja yang ilegal. Jadi kalau melihat dampaknya pasti berdampak kepada masyarakat. Ada yang berdampak kepada masyarakat yang terkait langsung, ada juga yang tidak terkait langsung. Kalau yang langsung itu disebut dengan direct involvement sektor, terdiri dari hotel, tour operator, restoran, transportasi, dan objek wisata. Jadi hotel, tour operator, dan lain sebagainya ini terdampak langsung dan mereka yang handle tamu. Yang kedua yang tidak terlibat, tidak terkait langsung, diantaranya ada kegiatan laundry, airline, cafe, souvenir, bakery, fashion, artis, pemusik, penari, budaya, penjual bensin, misalkan ini akan terpengaruh. Banyaknya wisatawan pasti akan berpengaruh, baik yang berpengaruh secara langsung maupun yang tidak langsung. Kemudian bagaimana dampak pengembangan pariwisata bagi negara Indonesia? Yang pertama itu menyumbang devisa negara. Jadi devisa itu adalah penghasilan bentuknya. Yang kedua menyebarkan pembangunan. Misalkan di daerah terkecil ada objek wisata bagus, maka di objek terkecil itu maka akan dikembangkan pembangunan yang luar biasa pesat untuk menunjang kegiatan pariwisata. Kemudian menciptakan lapangan kerja, memacu pertumbuhan ekonomi, memperluas wawasan masyarakat tentang bangsa-bangsa di dunia, akan saling mengenal ya. Kemudian mendorong peningkatan pendidikan dan keterampilan penduduk karena mereka akan belajar, nggak bisa bahasa Inggris, mereka akan belajar bahasa Inggris. Kemudian nggak bisa bikin produk, mereka akan belajar bikin produk karena peluang pekerjaannya, peluang bisnisnya begitu besar. Kemudian bila kita melihat devisa negara dari sektor pariwisata pada tahun 2019, target devisa negara yang didapat dari sektor pariwisata adalah 20 miliar dolar ya. Nah, dan menjadi penyumbang devisa terbesar. Angka ini meningkat cukup pesat dari 2017 dan 2018 ya, ini begitu besar. Kemudian ini grafiknya, grafik merah ini adalah grafik pendapatan pariwisata, devisa kita. Jadi yang pertama dari tahun 2015 itu karet ya, migas ya, minyak gas itu. Kemudian di tahun 2018 ini sektor pariwisata udah menjadi sektor unggulan, sektor nomor 1 penghasil devisa terbesar. Dan di tahun 2019 ini makin melejit, sehingga tahun 2020 diperkirakan pariwisata akan begitu kuat, begitu jaya, begitu hebat, sehingga anggaran-anggaran pemerintah pun banyak digunakan untuk melakukan sosialisasi di bidang pariwisata. Ini grafik penerimaan devisa Indonesia ya dari sektor pariwisata. Yang pertama tertinggi itu pariwisata, yang kedua ada CPO. CPO itu adalah minyak kelapa sawit, kemudian dari minyak bumi, batu bara, dan karet. Jadi jelas pariwisata ini memegang peranan yang paling penting. Kalau minyak bisa habis, CPO berhubungan dengan lahan, kemudian batu bara bisa habis, karet berhubungan dengan pengembangan lahan, tetapi pariwisata ini memiliki peluang bagus karena apapun bisa dijadikan objek pariwisata. Sampai akhirnya 2019 baik, 2020 baik. Akhirnya hari ini kita kedatangan tamu yang namanya COVID-19. Setiap hari di beranda-beranda televisi kita mengenal Pak Ahmad Yuryanto sebagai juru bicaranya, membicarakan yang namanya corona. Kemudian akhirnya banyak destinasi-destinasi wisata yang ditutup karena adanya lockdown atau PSBB yang dilakukan pemerintah karena untuk membatasi penyebaran virus corona, dan ini telah memukul pariwisata kita. Pantai Pangandaran yang biasanya padat di tahun-tahun sebelumnya ketika akhir pekan, ketika libur panjang, tetapi hari ini Pantai Pangandaran begitu lengang, begitu sepi ya. Mudah-mudahan virus corona ini bisa segera berakhir ya, sehingga datang masa-masa kejayaan di bidang pariwisata. Akhirnya kita tiba di masa new normal. Di masa ini kita dituntut sebagai insan pariwisata agar mampu mengadaptasi kebiasaan yang baru. Ya, kebiasaan yang baru, kita harus berpikir bagaimana pariwisata ini ke depan. Itu merupakan salah satu dampak ya dari adanya virus corona yang berdampak ke seluruh sendi, termasuk kita di sektor pariwisata. Sehingga mulai saat ini, adik-adik calon-calon insan pariwisata, calon-calon pebisnis pariwisata,
kita harus mulai berpikir bagaimana pariwisata ini ke depan. Mari kita berpikir bersama-sama, mari kita kaji bersama-sama. Mudah-mudahan ada solusi untuk ke depan. Terima kasih untuk materi kali ini mengenai dampak industri pariwisata. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.